artinya adalah Artificial Intelligence atau AI ya. Kuliah ini merupakan ya kuliah lanjutan dari beberapa mata kuliah. Bidang ini termasuk bidang yang lagi tren sehingga kita mempelajarinya ini cukup up to date ya, ilmu yang terbaru ya. Baik, di pertemuan pertama ini dan sekaligus sebagai pengenalan, saya ingin membahas tentang mulai dari definisi AI, nanti kriteria, apa bedanya komputer dengan manusia, sejarah. Nanti yang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama, saya mau bahas tentang definisinya dulu. Nah, mata kuliah ini bahasa Inggrisnya adalah AI ya, singkatannya AI, Artificial Intelligence. Nah, artinya sendiri, artificial itu artinya tiruan. Bisa juga artinya buatan, bisa semu, kalau menggunakan bahasa Indonesia. Intelligence artinya kecerdasan, atau bisa juga sebagian menerjemahkannya dengan istilah bahasa Inggris kembali, intelijensi. Sehingga artificial intelligence bisa berarti kecerdasan buatan, bisa kecerdasan tiruan, bisa kecerdasan semu. Atau intelijensi tiruan, intelijensi buatan, intelijensi semu. Itu pada dasarnya, kalau Anda nanti melihatnya dengan terjemahan yang berbeda, maksudnya sama. Di Jaya Nusa sendiri diterjemahkan dengan kecerdasan buatan atau tiruan ya? Kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Kalau di kampus saya namanya intelijensi buatan. Nah, jadi nanti artinya sama, tapi bahasa Inggrisnya adalah artificial intelligence. Itu yang pertama dari segi kata ya, dari segi katanya. Nah, sebelum kita melanjut, saya ingin kembali mengulas apa yang akan kita pelajari selama 3 hari ini. Ada 4 topik ya, yang besarnya itu ada 2 topik. Topik yang pertama pengantar atau Introduction to Artificial Intelligence. Ini adalah mengantarkan Anda kepada pengertian awal mata kuliah ini akan mempelajari apa, nanti kita pelajari di bagian yang pertama. Ada 2 pembahasan, yang pertama yang saat ini sedang kita bahas ya, tentang definisi AI. Yang kedua nanti kita bahas tentang pertemuan kedua ya, aplikasi macam-macam aplikasi AI, metode pemecahan AI dan knowledge representation. Kemudian di bagian yang kedua itu adalah AI konvensional. Ya, AI konvensional itu nanti AI search, namanya AI search. Nah, AI, metode AI itu nanti kalau dibagi 2 itu secara besarnya ada 2. Ada yang konvensional atau tradisional, ada yang modern. Jadi itu kita bahas untuk di bagian bab 2 dan bab ketiga. Ya, dengan masing-masing subbabnya ini. Setiap satu subbab ini dianggap satu modul ya. Nanti ada modulnya yang di Google Classroom Anda. Kemudian terakhir nanti ada review perkuliahan yang membahas tentang mengulas semua yang sudah kita bahas. Itu kira-kira materi yang akan Anda dapatkan, yang akan kita diskusikan pada mata kuliah ini. Ya, nanti ini bisa Anda baca kembali ya, ada di Google Classroom-nya ya. Oke, saya langsung ke pembahasan yang pertama ya, Introduction to Artificial Intelligence ya. Ya, sudah ada beberapa yang ngacungkan tangan. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya ya? Siska Afriani mau bertanya? Enggak, Pak, ketekan, Pak. Oh, ketekan ya. Oke. Ini yang lain gimana ya? Kalau ada mau bertanya, karena saya langsung bisa lihat ya. Irsan? Enggak juga ya kali ya. Ya, wah banyak ini yang angkat tangan. Coba yang angkat tangan mau ini nggak? Mau bertanya nggak? Irsan Ayudi, Teguh, Lucy? Enggak ya? Kalau enggak, saya matikan lagi. Enggak, Pak. Enggak ada. Jadi yang raise hand itu fasilitas untuk mau menyela di tengah jalan gitu, boleh. Pak, mau bertanya gitu. Tapi supaya kita tertib, ini saya matikan semua dulu. Supaya
jangan kedengaran kan kadang-kadang nanti suara adik Anda lewat gitu ya. Jadi atau kalau ada kendaraan kan ribut ya. Ya, kita lanjut perkuliahannya. Nah, yang pertama definisi. Kalau tadi kan hanya dari segi kata-kata ya. Kalau dari segi definisi, yang lebih tepatnya adalah bidang AI atau kecerdasan buatan adalah salah satu bidang ilmu komputer yang tujuannya merekayasa sistem komputer agar berlaku cerdas seperti halnya kecerdasan manusia. Nah, ini tadi ada di pollnya. Jadi, agar komputer itu bisa berlaku cerdas seperti halnya kecerdasan manusia. Jadi, berarti di sini mengandung arti komputer tanpa AI itu belum cerdas seperti halnya kecerdasan manusia. Karena cerdasnya komputer dengan cerdasnya manusia itu berbeda. Saya langsung ke bagian sini. Apa bedanya cerdasnya komputer dengan cerdasnya manusia? Yang pertama, komputer itu lebih cerdas kalau disuruh mengolah angka. Angka ya. Komputer sendiri kan artinya menghitung ya. Jadi dia komputer itu bagusnya itu kalau menghitung angka. Sedangkan manusia bagus mengenal pola. Nah, angka dengan pola itu berbeda. Pola misalkan wajah kita, tulisan itu pola, atau suara itu pola. Nah, manusia lebih mudah mengidentifikasi pola, sedangkan komputer lebih mudah mengidentifikasi angka. Makanya komputer kalau diminta menghitung angka dia bisa cepat. Tapi kalau diminta mengenal wajah manusia itu dia lebih cepat manusia. Nah, salah satu tujuan AI adalah AI, bagaimana caranya agar komputer bisa sebagus manusia juga dalam mengenal pola. Karena yang mengenal pola itu pekerjaan manusia, bukan pekerjaan komputer. Yang kedua, komputer itu pekerjaannya eksak, tegas, harus pas, harus jelas. Sedangkan manusia enggak. Manusia mentoleransi kalau ada yang tidak tegas, yang tidak jelas, itu manusia masih bisa mentoleransi. Kalau komputer enggak bisa. Itu bedanya. Yang ketiga, komputer itu bersifat algoritmik. Jadi kalau Anda mau buat program komputer harus ada algoritmanya dulu. Baru bisa jadi program. Kalau manusia enggak. Manusia bekerja non-algoritmik. Ya, kita bekerja ya ini kita aja ya. Tidak seperti halnya komputer yang harus algoritmanya harus jelas. Kemudian komputer itu patuh. Komputer itu patuh. Ya, komputer itu patuh. Tidak ada komputer yang kalau kita kasih program dia nolak. Atau kita jalankan program dia menolak. Misalkan, saya kok yang dijalankan hari ini cuma Word aja. Nah, gitu komputer nggak bisa menolak. Tapi kalau manusia, itu bisa menolak. Bahkan kalau diberi perintah, dia bisa memodifikasi. Disuruhnya atasan, diminta atasan membersihkan meja, sekalian dia membersihkan lantai. Itu kalau manusia, ada modifikasinya. Kalau komputer dia nggak bisa modifikasi. Dia akan mematuhi sesuai dengan perintah. Nah, perbedaan yang lain, komputer itu terdiri dari untuk saat ini 10⁻⁹ transistor. Ya, komputer sekarang katakanlah CPU-nya ada 16 core misalkan ya. Mungkin sudah ada yang 32 core. Nah, sedangkan manusia, alat untuk berpikirnya yang kita sebut dengan pikiran atau otak itu terdiri dari 10⁻11 neuron. Jadi di dalam otak kita ada sel yang semacam CPU fungsinya, itu jumlahnya 10⁻11. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya CPU manusia lebih banyak dari komputer. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang pintar dengan tidak pintar, manusia itu sebenarnya tentu lebih pintar dari komputer ya. Ada yang bilang komputer itu bodoh ya, dengan istilah yang lain komputer itu sebenarnya goblok. Kenapa? Karena dia hanya bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh program. Berarti yang pintarnya siapa? Yang buat program. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa komputer dengan manusia itu dua makhluk yang berbeda. Nah, kalau disebut kita mau buat komputer yang bisa secerdas manusia, ya, komputer yang bisa secerdas manusia, berarti ya dari komputer yang sifatnya seperti ini tadi, ya, yang numerik, tegas, algoritmik, patuh, ya, kemudian dan sebagainya, kita mau komputer itu bisa seperti halnya manusia dengan karakter yang seperti yang tadi kita bahas.
Nah, itu pengertian definisi dari sini. Ini definisinya yang dari buku. Dari buku. Kemudian dari lain ya, dari definisi yang lain, dari buku yang saya upload ke Anda yang 10 mega itu ya, yang modern AI. Nah, di situ disebutkan bahwa sebuah agen ya, jadi AI itu adalah sebuah agent ya, agent ya, yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan. Jadi pada definisi yang lebih modern, komputer yang cerdas itu adalah komputer yang bisa menerima data dari luar. Ini datanya diterima menggunakan sensor, jadi seperti halnya manusia, kita menerima data dari mata kita atau dari telinga kita, melihat atau mendengar. Kemudian dari data yang dia terima itu diolah, kemudian jadi sebuah tindakan yang disebut dengan action, yang juga diberikan ke lingkungan luar. Nah, itu definisi dari AI yang lain. AI itu dia bisa secara otomatis menerima input dari luar, kemudian dia bisa memberikan reaksi ke lingkungan luarnya. Nah, kemudian kita lanjut pada kriteria cerdas. Nah, lalu apa sebenarnya yang disebut dengan cerdas? Apa yang disebut dengan cerdas? Apakah sebuah komputer yang bisa menghitung 100 angka pakai Excel atau mungkin 1000 angka pakai Excel dengan cepat dan hitungannya tepat itu disebut cerdas? Apakah sebuah komputer yang saat ini misalkan katakanlah bisa menerjemahkan sebuah kalimat itu disebut cerdas? Nah, maka kita perlu kriteria cerdas. Karena ternyata menurut definisi cerdas, komputer yang bekerja tidak menggunakan AI itu tidak disebut cerdas. Kenapa tidak disebut cerdas? Ya, karena kriteria cerdas itu ada 4. Yang pertama disebut cerdas kalau bisa menemukan solusi sendiri. Nah, kalau Anda lihat, komputer memecahkan masalah berdasarkan program yang dibuat oleh manusia. Berarti kalau kita melihat ke kriteria ini, komputer berada di luar dari kriteria bisa menemukan solusi sendiri. Tapi solusinya tergantung pada program yang dibuat oleh manusia. Nah, cerdas itu harus solusi itu harus dia yang menemukan, bukan dia yang melakukan ide dari orang lain. Kalau ada ide dari orang lain, lalu dia yang melakukan, yang cerdas siapa? Orang yang memiliki ide. Jadi kalau di dalam sebuah tim sepak bola, ya ada sebuah tim yang selalu memenangkan pertandingan, yang pertama disebut cerdas bukan pemainnya, tapi siapa? Pelatihnya. Kenapa? Karena pelatihnya lah yang memiliki ide atau gagasan tentang bagaimana cara mengatur strategi permainan bola kaki. Contoh lain, misalkan kalau Anda melihat sebuah gedung yang bagus, yang sangat artistik, maka yang ditanya itu bukan siapa yang menyemennya, siapa yang ngecatnya, siapa yang meletakkan batu, yang menyusun batu di gedung itu. Bukan itu yang ditanya. Kenapa? Karena itu bukan aktor cerdasnya. Yang cerdasnya siapa? Arsiteknya. Nah, jadi Anda lihat, yang disebut cerdas itu adalah orang yang menggagas, orang yang merancang, yang melakukan dalam hal ini, dalam mata kuliah kita ini, bukan itu yang dimaksud dengan cerdas. Itu yang disebut dengan bahwa kriteria cerdas harus bisa menemukan solusi sendiri. Yang kedua, cerdas itu harus bisa belajar. Ya, bisa belajar. Nah, bisa belajar. Apa artinya belajar? Belajar itu artinya adalah menggunakan data masa lalu kita, data yang lalu dalam rangka memecahkan masalah sekarang. Kenapa Anda kalau sebelum ujian belajar? Karena Anda mau menggunakannya saat ujian. Jadi kita belajar itu sebelum dibutuhkan. Kalau waktu ujian Anda baru buka buku, itu namanya bukan belajar. Itu namanya nyontek. Jadi belajar itu sebelum ilmu atau keterampilan itu dibutuhkan, kita belajar dulu di sebelum waktunya. Ya, jadi belajar itu memanfaatkan pengalaman masa lalu dalam rangka memecahkan masalah sekarang. Kalau Anda satu ketika naik kendaraan, katakanlah naik motor, ketika banjir, Anda terperosok ke sebuah lubang pada hari ini,
Kalau besok Anda lewat jalan itu lagi, ya, kita sebagai manusia, kalau kita lewat jalan di mana kita pernah terperosok ke dalam sebuah lubang, kalau kita lewati jalan itu lagi, pasti kita akan memilih jalan yang lain. Kenapa? Karena kita belajar dari hari yang kemarin bahwa kita terperosok kalau lewat jalan itu. Itu namanya belajar. Belajar itu dari masa lalu. Jadi belajar ada kaitannya dengan masa lalu. Belajar itu adalah di hari sebelumnya. Apakah komputer bisa belajar? Nah, di mata kuliah ini kita akan lihat nanti. Apakah komputer bisa belajar? Nah, yang ketiga, kriteria cerdas yang ketiga adalah mengolah walaupun datanya belum jelas atau tidak lengkap. Nah, kita tahu komputer atau program yang Anda sudah belajar itu, datanya harus jelas dulu. Ya. If then-nya harus jelas. If titik-titik, then titik-titik. Ya. Kriteria di dalam if itu harus jelas. Nah, kalau tidak, programnya nggak jalan. Tapi manusia, ya seperti yang saya sebutkan tadi, manusia bisa ngambil keputusan walaupun datanya belum lengkap, walaupun datanya belum jelas. Komputer tidak bisa. Nah, jadi kenapa manusia bisa? Karena manusia punya kecerdasan yang bisa melengkapi yang tidak lengkap, membuat jelas yang tidak jelas. Tapi apakah komputer bisa nanti secerdas manusia seperti itu yang akan kita lihat di pembahasan kita berikutnya nanti. Nah, yang terakhir, kriteria cerdas yang lain adalah bisa memilih yang paling terbaik dari yang terbaik. Jadi itu salah satu kriteria cerdas. Ya, para pimpinan sekarang, kalau dia membuat keputusan, bukan dia yang buat keputusan. Dia kumpulkan orang-orang, dia tanya satu persatu, menurut orang per orang, tindakan yang terbaik apa, misalkan dia dapatkan ada 20 jenis tindakan, yang 20 itu dia pilih satu yang terbaik. Nah, itulah yang disebut dengan cerdas. Jadi cerdas itu bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik-terbaik. Kalau bisa memilih yang baik dari yang jelek, nah itu faktor kecerdasannya masih kurang. Tapi bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik. Jadi ada 4 kriteria cerdas yang harus selalu Anda ingat. Yang pertama, menemukan solusi sendiri. Yang kedua, dapat belajar. Yang ketiga, dapat mengolah data walaupun belum jelas. Dan yang keempat, dapat memilih yang terbaik. Nah, kemudian saya lanjut ke istilah cerdas pada buku-buku AI modern. Itu disebut dengan agent tadi, agent. Intelligent agent. Jadi agen cerdas. Jadi agen cerdas itu yang pertama itu adalah cerdas, agen yang bisa menggunakan rasional seperti halnya manusia, ya. Kemudian di dalam agen itu bisa berbentuk function, bisa berbentuk program, ya, bisa berbentuk model. Nah, jadi nanti yang disebut dengan agen cerdas ini tentu dia adalah dalam bentuk program AI, ya, yang nanti diimplementasikan dalam ke sistem komputer. Oke, kita lanjut ke sejarah. Nah, kapan bidang AI ini mulai ada? Ya, kapan bidang AI ini mulai ada? Jadi AI ini sejak sebelum ada komputer itu sudah ada. Sebelum ada komputer, orang-orang sudah membicarakan untuk membuat mesin yang bisa kayak manusia. Padahal komputer belum ada. Nah, itulah hebatnya orang-orang dulu, sehingga secara filosofis, AI ini sudah dari dulu dipikirkan oleh orang-orang. Nah, walaupun sebelum adanya komputer dulu, para filosof itu mereka sendiri saling berdebat. Ada yang bilang nggak mungkin kita membuat sebuah mesin atau sebuah alat yang kayak kita. Ada yang lain bilang bisa. Nah, ketika ada komputer dengan, Anda tahu ya, arsitektur komputer itu kan arsitektur Von Neumann namanya. Nah, ketika komputer sudah ada pun masih banyak yang ragu. Apakah mungkin membuat komputer cerdas seperti halnya manusia? Nah, debatnya itu bisa dengan berbagai alasan. Anda bisa baca dari buku yang file ya, e-book ya, yang saya kirim ke Anda yang ada 1000 halaman lebih itu ya. Nah, di sana di awal-awalnya itu diceritakan bagaimana dulu orang begitu pesimis bahwa AI ini nggak mungkin ada, ya nggak mungkin ada. Nah, akhirnya ada seorang ahli di matematik namanya Alan Turing, ya, dia membuat sebuah uji namanya uji Turing. Uji Turing ini adalah untuk menguji apakah sebuah mesin itu sudah cerdas, secerdas manusia atau tidak.
Nah, bagaimana uji Turing dilakukan? Uji Turing dilakukan dengan cara ini. Nah, dengan cara seperti di gambar ini. Ya, ini ya. Jadi uji Turing itu begini. Ini mesin yang mau diuji, apakah mesin ini cerdas atau tidak. Mesinnya diletakkan dalam sebuah ruangan tertutup. Untuk berkomunikasi dengan mesin ini hanya ada sebuah celah. Di mana kalau manusia ini berhadapan dengan celah di mana di dalamnya ada mesin, dia nggak tahu di dalam ini manusia atau komputer. Nah, jadi si manusia ini diminta berkomunikasi dengan mesin yang ada di dalam ruangan ini. Setelah dia berkomunikasi, dia ditanya, menurut Anda itu manusia atau komputer? Katakanlah nanti orang yang pertama mengatakan manusia. Orang yang kedua dites lagi, disuruh berkomunikasi, kemudian dia ditanya, manusia atau komputer? Nah, dia bilang, oh itu bukan manusia tapi mesin, katanya. Ditanya lagi. Jadi katakanlah ada sampai sekian 10 atau mungkin 20 orang, atau mungkin sampai 50 orang ditanya, apakah di antara orang-orang ini banyak yang merasa kalau mesin ini adalah manusia. Padahal adalah mesin. Kalau lebih banyak yang menduga bahwa yang di dalam ruangan ini adalah manusia, padahal mesin, maka saat itulah disebut mesin itu cerdas. Nah, cara menguji seperti inilah yang disebut dengan uji Turing, ya, atau Turing test di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Alan Turing, ya, itu sebelum adanya komputer sudah membuat sebuah alat uji untuk menguji apakah sebuah mesin itu cerdas atau tidak. Nah, kapan bidang AI ini mulai orang optimis? Nah, bidang AI mulai optimis yang pertama ketika sebuah komputer bernama Deep Blue tahun 1996 berhasil mengalahkan Garry Kasparov bermain catur. Siapa tuh Garry Kasparov? Pada tahun 96, Garry Kasparov adalah juara catur dunia. Nah, orang-orang ahli komputer membuat sebuah program catur, disuruh melawan juara catur dunia. Pada saat pertama bermain, dunia pada saat itu gempar ya, Anda belum lahir ya. Saya juga waktu itu masih kecil, di televisi waktu itu masih ada di dunia dalam berita. Waktu itu dunia gempar, kenapa? Karena ada mesin yang bisa mengalahkan juara catur dunia. Nah, Anda bayangkan ya, ada sebuah komputer yang bisa mengalahkan juara catur dunia manusia. Nah, pada saat itulah orang mulai, wah, ini berarti mungkin kita untuk membuat komputer atau membuat program komputer yang bisa secerdas manusia. Bahkan Deep Blue ini mengalahkan Garry Kasparov. Nah, berarti mungkin untuk membuat program yang bisa secerdas manusia. Walaupun pada akhirnya, karena main catur itu kan nggak satu babak ya, bisa 3 babak atau 5 babak, sampai babak terakhir memang si Garry Kasparov yang menang. Tapi ketika si Deep Blue pernah menang, itu membuat orang-orang takjub. Karena komputer bisa mengalahkan juara catur dunia ya. Kalau bisa mengalahkan orang biasa itu mungkin tidak aneh. Yang kedua, kegemparan yang kedua adalah ditemukannya sebuah program namanya MySyn. Program MySyn ini adalah sebuah program yang bisa mendiagnosa penyakit yang waktu itu kebanyakan dokter sulit untuk mendiagnosanya. Tapi program ini bisa mendiagnosanya dengan baik dalam bentuk program. Nah, ketika ada program MySyn inilah kembali orang-orang begitu yakin bahwa ini yang namanya bidang AI, artificial intelligence ini mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, sejak saat itulah bidang AI ini mulai riset-risetnya aktif dilakukan, dan dana-dana risetnya juga semakin besar. Dan Anda lihat sekarang di zaman kita ini, AI sangat berperan sekali di kehidupan kita. Ke depan akan lebih berperan lagi. Ya, Anda lihat saat ini absen dengan wajah sudah bisa 98% persis mengenal wajah kita. Ya, bahkan kalau Anda lihat di YouTube itu saat ini orang-orang belajar di kelasnya ada semacam CCTV atau kamera. Dengan kamera itu
komputer bisa tahu mana mahasiswa yang memperhatikan, mana yang tidak, mana yang tidur gitu. Jadi saat ini bidang AI ini sudah begitu semakin maju perkembangannya. Dan kalau Anda mengikuti bidang ini, bidang komputer ya, IT ya, information technology, akhir-akhir ini sangat dipengaruhi kemajuannya oleh bidang artificial intelligence ini. Oke, itu awal kuliah kita. Ini tadi saya sempat potret ya beberapa Anda. Perkuliahan kita untuk yang bisa saya jelaskan ya, karena nggak perlu lama-lama. Ini nanti akan saya share juga hasil rekamannya.